Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Malam ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam edisi Selasa 22 Juli 2025. Saya Ruth Dusmawati akan membawakan renungan malam yang diambil dari Almanak Nas GKE, yaitu Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 14. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan renungan ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca nas ini terlebih dahulu. Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 14 dengan perikop lapar dan haus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Latar belakang seorang Amos dapat kita lihat di pasal 1 ayat 1b. Di situ dikatakan bahwa Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Dan Amos juga adalah seorang pemungut buah ara yang ada di hutan. Ia bukan seorang nabi, namun Amos dipakai oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Dapat dikatakan kalau Amos adalah penyambung lidah Allah. Dengan demikian, Amos juga dapat dikatakan sebagai seorang nabi dengan periode waktu tertentu. Di ayat yang keempat, kita akan melihat adalah penyebab dari kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Dengarlah hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Saudara-saudaraku, akibat dari ayat yang keempat ini, maka terjadilah hal-hal yang sangat buruk pada bangsa Israel. Kita lihat di ayat yang ketiga. Apakah bunyi di ayat yang ketiga? Nyanyian akan menjadi ratapan, akan ada banyak bangkai, dan yang ketiga, akan ada lapar dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
lapar dan haus akan mendengar firman Tuhan terjadi bukan karena tidak ada yang berbicara atau menyampaikan perkataan Allah tersebut. Akan tetapi karena manusia itu sendiri yang menolak ya untuk mendengar, untuk menerima firman Allah yang dapat mengubah hidupnya. Di sini dikatakan juga, saya akan memberikan satu penjelasan bahwa jika manusia sudah lapar dan haus akan firman Tuhan, maka hidupnya akan rusak total. Ia tidak akan bersemangat lagi, ia akan menjadi lemah, dan ia akan hilang pengharapan. Semuanya menjadi serba salah. Hidup seenaknya karena tidak ada arahan dari firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan, banyak orang akan tersesat dan orang akan mudah untuk disesatkan dengan menyembah berhala dan ilah-ilah zaman untuk menggantikan kehadirannya Tuhan. Disinilah kita dapat melihat betapa besarnya pengaruh dari firman Allah itu bagi hidup saya dan hidup saudara. Lapar dan haus akan mendengarkan firman Allah, banyak orang nanti akan mencari solusi di tempat-tempat lain. Seperti contoh, sakit, dia bukan mencari tempat yang tepat atau ke rumah sakit atau ke dokter, tetapi dia mencari pertolongan lain seperti ke tempat orang-orang pintar dan sebagainya. Namun pada akhirnya mereka tidak akan memperoleh hasil apa-apa dan mereka akan mendapatkan kekecewaan. Disinilah dengan jelas dikatakan, jika kita ingin dan tidak akan mengalami kelaparan dan haus akan firman Tuhan, sebaiknya saya dan saudara atau kita harus benar-benar mendengarkan firman Allah dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebagai perenungan kita dalam hidup ini, hargailah firman Tuhan dan tidak menganggapnya remeh. Siapapun yang menyampaikan, dia adalah alat yang diutus oleh Tuhan, seperti Amos. Bangsa Israel tidak mau mendengarkan Amos. Mereka menolak Amos. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengalami lapar dan haus akan kebenaran firman. Mereka mencari di mana-mana dan mereka tidak akan dapat menemukannya. Yang kedua, sebagai perenungan kita adalah memanfaatkan waktu dengan benar. Untuk apa? Untuk mencari dan mendengarkan firman Allah. Karena suatu hari kelak firman Tuhan tidak lagi tersedia walaupun kita mencari kemana-mana. Yang ketiga, lapar dan haus akan firman Tuhan lebih
berbahaya daripada lapar dan haus akan makanan dan minuman. Mengapa? Karena dapat menyebabkan kematian kekal bagi hidup saya dan saudara. Yang terakhir, sebagai perenungan yang terakhir, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita masing-masing, agar tidak mengalami hukuman yang mematikan ini. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sampai saat ini masih dapat kami dengar dan kami baca. Melalui renungan ini, kami semakin menyadari betapa banyak keterbatasan yang kami lakukan selama ini. Tuhan, tuntunlah kami untuk semakin menghargai firman-Mu dan memberikan waktu dan hidup kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga dapat hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin.